Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Nurfahira dari kelas IK 2 dengan NIM 41825061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat syukur. Sebuah amalan hati, lisan, dan perbuatan yang sangat menentukan keberkahan hidup seorang hamba. Pengertian syukur. Secara bahasa, syukur berarti menampakkan nikmat. Secara istilah, syukur adalah mengakui nikmat Allah dengan hati, memujinya dengan lisan, dan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwa syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi juga sebuah sikap hidup. Dalil Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian, tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan orang Muslim, semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa syukur bukan sekedar sikap, tetapi amalan yang langsung dibalas dengan tambahan nikmat. Lalu setelah itu ada bentuk syukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga ada tidak mencampuri nikmat dengan sifat sombong, iri, atau merasa paling mampu. Yang kedua ada syukur dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran penuh. Lalu menceritakan nikmat untuk menambah rasa syukur, bukan untuk pamer. Lalu yang ketiga ada syukur dengan perbuatan. Menggunakan nikmat dalam hal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Contoh, nikmat ilmu dipakai untuk kebaikan. Nikmat harta disedekahkan. Nikmat waktu digunakan untuk produktif. Nikmat kesehatan untuk ibadah dan membantu sesama. Dampak dan hikmah syukur. 1. Bertambahnya nikmat. Janji Allah. Jelas, nikmat akan ditambah bagi hamba yang bersyukur. Tambahan nikmat ini bisa berupa rezeki, ketenangan hati, kesehatan, hingga kemudahan hidup. Yang kedua, menenangkan hati. Syukur melatih kita fokus pada apa yang ada, bukan yang hilang. Ini membuat hati kita lebih stabil dan tidak mudah gelisah. Yang ketiga, ada menjauhkan dari kufur. Orang yang sering mengeluh atau tidak menghargai nikmat mudah terjerumus pada sifat kufur. Syukur adalah tamengnya. Contoh penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun pagi, menyadari bahwa umur masih diperpanjang. Yang kedua, makan, menyadari bahwa banyak orang yang tidak seberuntung kita. Yang ketiga, belajar atau bekerja, menyadari bahwa kemampuan itu adalah karunia. Yang keempat, ada menghadapi kesulitan, tetap menyadari bahwa Allah sedang menghapus dosa dan menguatkan hati. Syukur bukan hanya untuk saat senang, tapi juga saat diuji. Kesimpulannya, syukur adalah amalan besar yang ringan dilakukan tetapi berdampak besar bagi kehidupan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur hingga hidup kita dipenuhi keberkahan, ketenangan hati, dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Nurfahira dari kelas IKA 2 dengan NIM 41825061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat syukur. Sebuah amalan hati, lisan, dan perbuatan yang sangat menentukan keberkahan hidup seorang hamba. Pengertian syukur. Secara bahasa, syukur berarti menampakkan nikmat. Secara istilah, syukur adalah mengakui nikmat Allah. Dengan hati, memujinya dengan lisan, dan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwa syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi juga sebuah sikap hidup. Dalil Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian, tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan orang Muslim. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa syukur bukan sekedar sikap, tetapi amalan yang langsung dibalas dengan tambahan nikmat. Lalu setelah itu ada bentuk syukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga ada tidak mencampuri nikmat dengan sifat sombong, iri, atau merasa paling mampu. Yang kedua ada syukur dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran penuh. Lalu menceritakan nikmat untuk menambah rasa syukur, bukan untuk pamer. Lalu yang ketiga ada syukur dengan perbuatan. Menggunakan nikmat dalam hal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Contoh, nikmat ilmu dipakai untuk kebaikan. Nikmat harta disedekahkan. Nikmat waktu digunakan untuk produktif. Nikmat kesehatan untuk ibadah dan membantu sesama. Dampak dan hikmah syukur. 1. Bertambahnya nikmat. Janji Allah. Jelas. Nikmat akan ditambah lagi. Nikmat akan ditambah bagi hamba yang bersyukur. Tambahan nikmat ini bisa berupa rezeki, ketenangan hati, kesehatan, hingga kemudahan hidup. Yang kedua, menenangkan hati. Syukur melatih kita fokus pada apa yang ada, bukan yang hilang. Ini membuat hati kita lebih stabil dan tidak mudah gelisah. Yang ketiga, ada menjauhkan dari kufur. Orang yang sering mengeluh atau tidak menghargai nikmat mudah terjerumus pada sifat kufur. Syukur adalah tamengnya. Terus ada contoh penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangun pagi, menyadari bahwa umur masih diperpanjang. Yang kedua, makan, menyadari bahwa banyak orang yang tidak seberuntung kita. Yang ketiga, belajar atau bekerja, menyadari bahwa kemampuan itu adalah karunia. Yang keempat, ada menghadapi kesulitan, tetap menyadari bahwa Allah sedang menghapus dosa dan menguatkan hati. Syukur bukan hanya untuk saat senang, tapi juga saat diuji. Kesimpulannya, syukur adalah amalan besar
yang ringan dilakukan tetapi berdampak besar bagi kehidupan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur hingga hidup kita dipenuhi keberkahan, ketenangan hati, dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.